Mari kita berdoa anak-anak sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini adalah waktu yang indah untuk kami datang kepada Tuhan, untuk kami beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati perenungan firman Tuhan yang akan kami dengar, dan semua anak-anak yang mendengarkan biarlah diurapi oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Amin. Shalom anak-anak, puji nama Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa, Ibu berharap kita semua sehat, kita semua ada dalam lindungan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Anak-anak boleh duduk yang baik, duduk yang tenang, duduk yang paling nyaman, lalu siapkan Alkitabnya. Kita akan membuka firman Tuhan dari Matius 3 ayatnya yang ke-17 ya. Matius 3 ayatnya yang ke-17. Ya, kalau sudah bertemu, kita baca bersama-sama. Anak-anak di rumah juga membaca bersama dengan Ibu. 1, 2, 3. Matius 3 ayatnya yang ke-17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Sekali lagi Bu, bacakan. Matius 3 ayatnya yang ke-17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Puji nama Tuhan. Anak-anak yang terkasih, pernahkah anak-anak dipuji oleh orang? Wih, kamu hari ini cantik sekali. Atau, wow, kamu hebat sekali ya, nilaimu luar biasa, nilaimu baik, sempurna. Kamu sungguh anak yang pintar. Wah, senang sekali ya. Ketika kita dipuji oleh orang, pasti kita merasakan senang sekali. Wah, berarti aku ini hebat. Aku dipuji oleh orang. Tapi pernahkah adik-adik melakukan sesuatu dengan setia, tapi adik-adik tidak pernah? Anak-anak tidak pernah mendapatkan pujian dari orang. Misalnya, anak-anak adalah anak-anak yang taat beribadah, yang setiap minggu selalu datang kepada Tuhan beribadah. Lalu anak-anak adalah anak-anak yang rajin berdoa. Anak-anak adalah anak-anak yang manis, yang ramah. Tapi tidak ada satupun orang yang memuji. Tahukah adik-adik, pujian dari orang lain itu belum tentu kita ini menyenangkan hati Tuhan. Tuhan senang kita menjadi anak yang pintar. Tuhan senang kita menjadi anak yang hebat. Tuhan senang kita menjadi anak yang manis, yang cantik, yang cakep. Karena memang kita diciptakan oleh Tuhan, oleh tangannya sendiri. Tetapi yang lebih menyenangkan hati Tuhan adalah ketika kita menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, anak-anak yang taat kepada Tuhan, anak-anak yang melakukan kehendak Tuhan. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga anak-anak jangan kita mengharapkan pujian dari orang, tetapi marilah kita menyenangkan hati Tuhan, sehingga Tuhan senang oleh perbuatan kita. Tuhan kagum oleh kita karena kita melakukan apa yang Tuhan mau. Misalnya apa? Kita anak yang manis, tidak suka berkata yang tidak baik, tidak suka melakukan hal-hal yang tidak baik. Tuhan senang atas perbuatan kita. Ada satu tokoh di dalam Alkitab yang menurut orang dia tidak masuk hitungan menjadi raja, tetapi dia dipilih oleh Tuhan, yaitu Daud. Ketika Nabi Samuel datang ke rumah Bapak Isai, Nabi Samuel menyuruh Bapak Isai membawa semua anaknya di hadapannya. Ketika datang anak yang pertama, wow,
Eliab yang tinggi besar, gagah perkasa, seorang tentara perang. Samuel kagum atas keperkasaan Eliab. Tetapi Tuhan bilang apa? Jangan melihat parasnya yang elok, sebab aku sudah menolaknya. Bukan apa yang dilihat manusia yang dilihat Allah, karena manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Mungkin kakaknya Daud yang pertama adalah orang yang cocok secara penampilan, tetapi Tuhan tidak melihat itu. Ada yang terpenting, yaitu hati yang memuliakan nama Tuhan. Sehingga semua kakak-kakaknya Daud disuruh berjalan di depan Samuel, dan tidak ada satupun yang dipilih Tuhan. Dan Samuel berkata, apakah ini semua anakmu? Tidak, masih ada satu lagi. Waktu itu si Daud tidak ikut pertemuan itu, dia sedang mengembalakan domba ayahnya. Masih ada satu lagi. Sehingga Nabi Samuel berkata, jemputlah dia, karena kita tidak akan duduk makan sebelum dia datang. Akhirnya Daud datang, dia elok, kemerah-merahan. Tuhan bilang apa? Urapilah dia. Daud dipilih Tuhan bukan karena dia, walaupun dia punya perawakan yang elok, tapi Tuhan bukan pilih dia karena perawakannya yang elok, tetapi Tuhan memilih dia karena hatinya. Dan terbukti ketika Daud memimpin Israel, luar biasa hidupnya bergantung kepada Tuhan. Nah anak-anak, kita kembali ke firman Tuhan yang kita baca hari ini. Ya, firman Tuhan yang kita baca hari ini, ada suara dari surga, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini adalah kisah Tuhan Yesus ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ketika Yesus selesai dibaptis, ada suara, inilah anak yang kukasihi. Ini adalah suara Bapa di sorga. Bagaimana Bapa mengasihi Yesus. Padahal Yesus manusia biasa saat itu. Dia turun ke dunia menjadi manusia, tetapi dia adalah anak Allah yang dikasihi oleh Allah. Dialah anak Allah yang berkenan di hati Allah. Kenapa Tuhan Yesus berkenan di hati Allah? Nah, hari ini kita belajar dari dua tokoh tadi, tokoh Daud dan tokoh Yesus yang menjadi teladan kita. Dua tokoh ini menunjukkan bahwa mereka berkenan di hati Allah bukan karena apa yang mereka miliki, tetapi karena mereka melakukan apa yang Allah kehendaki. Nah, anak-anak, apa sih sebenarnya yang mereka lakukan sehingga mereka berkenan di hati Allah, sehingga Allah disenangkan oleh perbuatan mereka? Yang pertama adalah karena memiliki hati yang murni, hati yang tulus, kebaikan hati yang luar biasa. Itu yang dimiliki oleh Daud maupun Yesus. Mereka memiliki kebaikan hati sehingga melakukan segala sesuatu itu dengan tulus. Kalau orang baik pasti melakukan sesuatu dengan tulus. Dia tidak peduli apakah itu nanti dipuji oleh orang atau tidak. Dia tidak memperdulikan itu, karena yang dia yakini adalah bagaimana hidupnya menyenangkan hati Allah. Walaupun dia tidak mendapatkan pujian, walaupun dia tidak mendapatkan sesuatu, tapi ketika dia menyenangkan hati Allah, itulah tujuan hidupnya. Nah anak-anak, mari kita memiliki hati yang murni, hati yang tulus, supaya kita menyenangkan hati Allah. Lalu, apa sih yang dilakukan sehingga Allah disenangkan?
Yang kedua adalah mereka taat melakukan kehendak Allah. Daud seorang yang taat sekali. Ketika dia mau berperang, dia pasti bertanya dengan Allah, Tuhan, maju atau tidak? Tuhan bilang maju. Daud maju. Walaupun tentaranya takut, aduh Pak, itu musuhnya luar biasa, kita tidak bisa melawan mereka. Tapi Daud tetap maju. Maju tidak, Tuhan bilang Daud tidak melakukan. Dia taat apa yang Allah perintahkan. Yesus adalah pribadi yang sangat taat akan kehendak Allah. Dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Tapi dia rela turun ke dunia menjadi manusia karena mengasihi kita semua. Itu adalah bukti ketaatan yang luar biasa yang Tuhan lakukan. Selain taat, apa yang dilakukan kedua tokoh ini adalah mereka mempunyai waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Daud, adik-adik tahu, kitab Mazmur adalah sebagian besar pujian Daud kepada Allahnya. Baik dalam keadaan sedih, dalam keadaan senang, Daud tetap memuji Tuhan. Luar biasa. Yesus selalu mencari tempat yang sunyi, dia berdoa kepada Bapa. Anak-anak yang terkasih, karena waktu bersama dengan Bapa adalah waktu yang menyenangkan. Disitulah kekuatan, disitulah penghiburan kita. Misalnya ketika kita sedang sedih, kita datang kepada Bapa, maka kita akan memperoleh sukacita. Hati kita akan merasakan damai sejahtera karena kita datang kepada Bapa di sorga. Itu adalah hal yang menyenangkan hati Bapa. Lalu selanjutnya, apakah yang dilakukan Yesus maupun Daud sehingga mereka termasuk orang yang menyenangkan hati Allah? Adalah memiliki sifat rendah hati. Daud itu orang hebat, anak-anak. Walaupun di awal dia tidak termasuk pilihan, karena yang keluar adalah kakak-kakak Daud yang sudah menjadi tentara perang. Tapi Daud ini orang hebat. Apa kehebatan Daud? Dia bisa membunuh singa yang mengancam domba-domba yang dijaganya. Lalu Daud juga membunuh Goliat hanya dengan batu. Dia orang yang luar biasa. Lalu dia selalu memperoleh kemenangan dalam perang kemanapun dia pergi berperang. Tapi apa prestasi yang Daud dapatkan itu, dia merasa bahwa itu adalah anugerah Tuhan. Bukan karena dia hebat, tapi karena Tuhan yang memberikan itu, kemenangan itu kepadanya. Tuhan yang memberikan kemampuan itu kepadanya. Terbukti ketika dia melawan Goliat, dia katakan apa? Kamu datang dengan pedang, tapi aku datang dengan membawa nama Tuhan. Artinya apa? Daud selalu melibatkan Tuhan. Karena Daud menyadari bahwa tanpa Tuhan dia tidak akan bisa untuk melawan Goliat. Yesus sungguh orang yang rendah hati sekali. Yesus yang Tuhan datang ke dalam dunia menjadi manusia, itu sesuatu yang luar biasa. Lalu dia mau melayani. Harusnya dia anak Allah, dia datang, dia dilayani oleh anak-anaknya di dunia. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Yesus. Dia datang ke dalam dunia, dia melayani, bahkan dia rela membasuh kaki murid-muridnya. Nah, adik-adik, sifat karakter rendah hati ini adalah karakter yang luar biasa. Walaupun secara dunia dia mempunyai kemampuan, tapi dia menyadari bahwa kemampuan itu berasal dari Tuhan. Anak-anak yang terkasih,
itulah yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Yang terutama di dalam kehidupan kita, bagaimana kita memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh kedua tokoh tadi. Bagaimana kita memiliki kemurnian hati, hati yang tulus, menolong teman tanpa mengharapkan imbalan. Kamu kemarin sudah aku tolong, kenapa kamu hari ini tidak menolong aku? Tidak. Ketika kita menolong teman, walaupun teman itu mungkin melupakan pertolongan kita, kita tetap sukacita. Karena kita memiliki hati yang murni tadi, hati yang tulus. Tujuan kita bukan menyenangkan manusia, tetapi kita menyenangkan Allah. Lalu kita untuk menjadi yang terutama, yang menyenangkan hati Allah adalah ketika kita memiliki sifat yang taat kepada Allah. Anak yang taat kepada Allah pasti dia anak yang taat kepada orang tua, anak yang taat kepada bapak ibu guru. Karena apa? Karena hidupnya itu menyenangkan hati Allah, sehingga dia tidak akan mau mengecewakan Allah. Kalau dia melawan orang tua, pastinya dia akan mengecewakan Allah. Dia tidak mau. Jadi dia pasti taat akan kehendak Allah. Dia menghormati orang tuanya, dia menghormati bapak ibu guru, dia menghormati saudara-saudaranya, menyayangi. Karena hidupnya ingin menyenangkan hati Allah. Lalu anak yang menyenangkan hati Allah itu adalah anak yang memiliki waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, tepuk tangan untuk kita semua yang hari ini mengikuti ibadah raya. Luar biasa jika kita tetap setia beribadah walaupun kita di rumah. Bapak ibu guru tidak melihat. Ya, si A ibadah, si B ibadah, si C tidak ibadah. Bapak ibu guru tidak tahu, tetapi kita tahu dengan yakin bahwa Tuhan Allah tahu. Kita tidak ibadah di rumah, tidak ibadah di sekolah, kita sembarangan aja. Kita pakai baju, sembarangan aja, nggak apa-apa, nggak ada yang tahu. Tunggu dulu. Tuhan Allah melihat apa yang kita berbuat, sehingga walaupun kita beribadah di rumah, mari kita memberi yang terbaik, waktu yang terbaik untuk Tuhan. Karena ibadah itu adalah saat-saat yang indah untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Jadi kita harus mempersembahkan yang terbaik. Kita harus pakai baju yang rapi, sudah gosok gigi biar nyanyinya nanti tidak aromanya kemana-mana ya. Kita harus mempersiapkan dengan baik karena kita datang kepada Allah. Lalu yang selanjutnya, jika kita mau menyenangkan hati Allah, yang terutama di dalam hati Allah, kita harus memiliki sifat rendah hati. Walaupun adik-adik hebat, juara kelas, semua nilainya 100, adik-adik memiliki kemampuan yang hebat, tapi sadarilah bahwa itu karena anugerah Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak akan menjadi anak yang hebat, luar biasa. Nah, anak-anak, biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menguatkan hati kita, boleh terus memotivasi kita, sehingga kita menjadi anak yang berkenan di hati Allah, anak yang menyenangkan hati Allah, karena kita sudah melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Puji nama Tuhan. Kita sebelum ibu tutup, kita akan menaikkan satu pujian yang terutama di dalam hidup sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Mari hidup kita menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Allah, bukan hati manusia. Yang terutama di dalam hidup ini, terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus.
menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, disitulah kesukaan dan sukacita kami semua. Engkau memberkati anak-anak yang saat ini belajar dari rumah. Engkau memberkati mereka Tuhan, sehingga mereka memiliki hati yang setia, yang taat, terus melakukan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Tuhan berkati orang tua mereka dalam setiap